Baiklah teman-teman, saya sudah memutar video seperti ini selama bertahun-tahun. Tapi sebagian besar video-video ini biasanya berasal dari Eropa, terutama London. Kamu perlu. Dia berotot. Pergi sana, pergi sana. Pergi sana. Kamu harus turun dari kereta ini, bro. Ada anak-anak di sini, bro. Aku bisa mengalahkanmu. Pergi sana. Pakai celanamu dong. Pakai celanamu dong. Bro. Oh, yo. Aku tadi Lari, mau lari, meledak. nona-nona. Mereka melakukan itu untuk melindungi kalian. Lari. Jadi pokoknya orang-orang ini lalu menendang mereka, menendang dia keluar, menendang si orang keberagaman memperkaya kita itu keluar. Dan tebak apa? Mereka sebenarnya ditangkap, tapi kemudian tuduhannya dibatalkan karena mereka secara fisik menyerang seseorang yang memiliki keterbatasan mental. Oke, jadi saya sudah memutar banyak video seperti ini dan kalian tahu bagaimana keberagaman telah memperkaya kita. Dan mereka tidak semuanya orang gila. Lihat ini, lihat orang ini. Lagi-lagi bukan orang Britania. Dia terkejut melihat semua orang kulit putih yang beradab dan orang-orang beradab lainnya membentuk antrean untuk masuk ke kereta. Kenapa mereka pakai antrean? Kenapa mereka membutuhkan antrean? Kamu sebenarnya bisa langsung melewati antrean dan naik kereta. Itu yang kami lakukan di Afrika. Kita bisa langsung memanjat pohon saja. Apa-apaan ini? Orang ini dan orang ini berbicara dengan aksen London. Dia lahir di sana. Seharusnya dia sudah terbiasa dengan norma-norma Inggris. Tapi jika generasi kedua dan ketiga sama sekali tidak punya harapan, jika generasi kedua dan ketiga saja tidak punya harapan, apa harapan yang kita miliki untuk para pendatang baru? Dengan antrean. Kamu benar-benar bisa langsung saja ke pintu, bro. Apa-apaan ini? Otak kecilnya benar-benar nggak bisa memahami. Dia benar-benar nggak bisa mengerti kalau kita semua langsung ke pintu, maka nggak ada dari kita yang bisa masuk. Kenapa kalian semua antre? Apa? Lihat mereka. Kamu harus ikut saja. Aku bahkan tidak mau membahasnya. Hidup ini sudah rusak. Semua orang seperti di sirkus. Lihat, mereka semua berbaris satu persatu, menunggu. Jadi inilah alasannya. Pokoknya aku sudah pernah memutar video-video ini sebelumnya, tapi sebagian besar video ini dari London, oke? Dan aku sudah memperingatkan warga Australia sekalian bahwa ini juga akan datang ke Australia. Sekarang, aku pernah membaca sebuah laporan di suatu tempat di mana sebuah dewan lokal Melbourne, salah satu dewan di Victoria, mengatakan bahwa mereka butuh bantuan. Pembuangan sampah ilegal di sana meningkat drastis, dan kita semua tahu kenapa itu terjadi. Bukan berarti orang kulit putih Australia tiba-tiba berpikir, kamu tahu apa, kita nggak mampu pergi ke tempat pembuangan sampah, jadi mari kita mulai buang sampah di pinggir jalan saja. Bukan orang kulit putih Australia, dan apapun yang terjadi di Inggris, itu juga bukan orang kulit putih Inggris. Ini karena keberagaman adalah kekuatan kita. Jadi lihatlah ini tanpa basa-basi lagi, biar saya tunjukkan apa yang sedang terjadi. Apa yang mulai terjadi di kereta-kereta di Melbourne. Ini benar-benar sama persis dengan video pertama yang saya tunjukkan kepada kalian. Lihat ini. Oba Buba The. Lihat betapa sunyinya kereta ini. Maksud saya benar-benar mengalami kejutan budaya ketika pertama kali naik kereta bawah tanah di London. Dan saya seperti, ya Tuhan, orang-orang berbicara keras dalam berbagai bahasa, menggaruk selangkangan mereka. Saya seperti, ya Tuhan. Ya, saya sudah sangat lama tidak naik kereta di Melbourne. Jelas saya tidak ingin pergi ke sana, tapi lihat, tetap saja cukup tenang. Kecuali tentu saja si orang beragam ini. Ya Tuhan, orang-orang ini jelas-jelas mengabaikan dia. Keselamatan mereka benar-benar tergantung pada seutas benang. Kelangsungan hidup mereka benar-benar tergantung pada seutas benang. Kalau seseorang seperti dia berteriak di telingamu, kamu tidak tahu apa yang akan terlintas di kepalamu. Ya Tuhan, apakah dia akan memukulku? Apakah dia akan menyerangku? Haruskah aku bangun dan mulai menyerangnya? Tidak, aku akan masuk penjara. Apa yang harus kulakukan? Lihatlah apa yang telah mereka lakukan. Lihat apa yang telah dilakukan para politisi menyedihkan ini. Semua atas nama belas kasih. Dan sekarang, bayangkan jika ada seorang wanita sendirian di kereta. Ngomong-ngomong, kamu bodoh jika kamu seorang wanita. Maaf para wanita, masa-masa baik sudah berlalu. Masa-masa baik itu sudah berlalu ketika kamu bisa naik kereta jam 1 pagi, keluar berpesta di CBD, lalu pulang ke pinggiran kota naik kereta jam 1 pagi. Dulu itu tidak masalah. Saya cukup tua untuk mengingat ini, tapi sekarang tidak lagi. Kalau bukan orang ini, maka geng Sudan akan membacokmu sampai hancur, seperti yang terlalu sering terjadi.
Ya Tuhan, dia bangun. Apa dia telanjang? Tidak, tidak. Syukurlah. Multikulturalisme modern yang baru. Lihat ini, biar aku tunjukkan padamu, London. Lihat, inilah yang terjadi kalau kamu tidak mengikuti barisan yang rapi. Orang itu tadi bilang, Apa? kenapa orang-orang ini membentuk barisan? Ya, kalian semua bisa langsung ikut antre. Apa-apaan ini? Ya Tuhan, maaf. Tangkap aku akan menyebutnya apa adanya. Dan aku tahu, aku pikir ini. Biarkan aku putar video ini untukmu. Jadi, inilah yang mereka lakukan pada Australia. Dan jelas, kamu tahu apa yang terjadi di seluruh dunia barat. Lihat dia, ini adalah Perdana Menteri kita yang menyedihkan dan menjijikan, Anthony Albanese. Serius, aku ingin kembali. Mungkin aku bahkan tak akan bisa membaur karena aku berkulit coklat, tapi sungguh, aku ingin kembali ke Australia yang seperti itu. Dia sedang merujuk pada kebijakan Australia Putih. Yang kita miliki sampai tahun 70-an. Oke, aku ingin pergi ke sana. Jika itu berarti aku tidak harus berhadapan dengan pria Sudan telanjang di kereta, ya sudah. Bahkan jika itu berarti kamu harus mengusirku, tolong jaga budayamu sendiri. Apa ini? Ini? Apa maksudnya? Inilah yang mereka maksud dengan keberagaman adalah kekuatan kita. Kamu melihatnya sendiri. Aku suka bagaimana mereka selalu menggunakan komunitas terbaik. Belum lama ini, dia benar-benar memposting tweet saat menghadiri acara multikultural dan dia berkata, kami sangat bangga dengan multikulturalisme kami. Lihat orang Australia keturunan Italia ini. Seolah-olah ada yang mengeluh tentang komunitas Italia, orang Italia tidak menurunkan celana mereka dan mulai berteriak di dalam kereta. Orang Italia tidak mengerahkan geng parang mereka. Ya, mereka memang membawa budaya mafia, dunia kriminal mereka, tapi itu tidak masalah. Kita masih bisa mengatasinya. Mereka juga membawa banyak hal berguna lainnya. Orang-orang ini tidak sama. Inilah yang dia maksud dengan keberagaman kita. Ya, lihat itu. Laila, inilah mengapa saya bilang ke kalian, orang-orang yang menghancurkan Eropa, khususnya Eropa Barat, adalah orang-orang yang sama yang berkuasa di Australia dan Kanada. Mereka adalah orang yang sama. Mereka mengikuti ideologi yang sama dan melakukan hal yang sama. Inilah mengapa kejadian-kejadian ini semuanya terlalu mirip. Awalnya kita mulai melihat sampah dan kotoran menumpuk di jalan-jalan Inggris. Sekarang kita mulai melihat hal itu terjadi di Australia. Kita mulai melihat orang-orang yang kasar, tidak berbudaya, dan barbar membuat kekacauan di transportasi umum di Inggris dan Eropa, Jerman, Prancis. Dan sekarang itu terjadi di Australia. Tidak mengejutkan. Sama sekali tidak mengejutkan. Saya rindu masa-masa ketika kita melihat orang Aussie Bogan melakukan sesuatu yang gila. Bahkan mereka pun sekarang sudah tidak melakukan apa-apa lagi. Bahkan katanya, bahkan orang kulit putih yang paling tidak beradab pun sekarang sudah terlalu beradab. Kita tidak melihat apa-apa lagi dari mereka. Tidak ada lagi perkelahian di bar. Dan kemudian kita tidak melihat apa-apa. Kita butuh operasi pembersihan besar-besaran. Operasi pembersihan besar-besaran. Kalau kamu punya masalah, ya wajar saja. Kami tidak mengatakan Australia tidak punya masalah. Atau masyarakat Australia yang lebih luas, kulit putih, atau arus utama Australia tidak punya masalah. Kalau kamu punya, tapi kamu harus punya masalah yang sama seperti mereka. Kalau kamu punya masalah seperti entahlah judi atau alkoholisme atau semacamnya, maka itu adalah masalah barat dan masalahmu harus seperti itu juga. Tapi kalau kamu membawa masalah budaya kamu, seperti kamu tahu, pembunuhan demi kehormatan, grooming, dan semua itu, semua jenis mutilasi genital perempuan, kamu tahu, semua jenis masalah seperti itu. Atau buang sampah sembarangan, membuang sampah secara ilegal, membuang limbah, maka maaf, kita belum siap untuk ini. Kamu sudah melakukannya sekali. Deportasikan mereka. Deportasikan mereka. Dan ini hanya akan menjadi semakin sulit karena semakin sulit untuk membatalkan kewarganegaraan seseorang. Ini hanya akan semakin sulit. Jadi yang perlu kita lakukan, kita harus mulai. Pertama-tama, kita harus menghentikan migrasi massal ini. Oke, jangan berhenti. 100% berhenti memberikan visa tinggal tetap. Tidak ada lagi visa tinggal tetap. Tidak ada lagi. Bahkan jika kamu seorang ahli bedah yang berkualifikasi yang kita butuhkan, 10 tahun dulu dengan visa sementara, lalu kita lihat nanti. Ngomong-ngomong, kalau kamu seorang ahli bedah, sekarang sedang marak kasus dokter India yang melakukan pelecehan seksual terhadap pasien mereka. Itu sedang marak terjadi. Serius, coba saja cari di Google. Cari saja di Google, dokter India ditangkap pelecehan seksual atau penyerangan atau semacamnya. Banyak sekali kasus seperti itu. Para dokter melakukan hal tersebut. Saya bahkan tidak tahu apakah mereka benar-benar dokter atau bukan. Siapa yang tahu? Jadi, 10-15 tahun, visa sementara, tanpa hak kewarganegaraan. Ya, kami akan membayar upah yang layak. Tidak boleh membawa keluargamu. Mungkin setelah 5 tahun atau semacamnya baru bisa. Dan kalau kamu melakukan kesalahan sekali saja, seperti memberi tips secara ilegal, 2 kali ngebut. Ya, oke. Kriteria itu mungkin terlalu keras.
karena saya sendiri pernah kena beberapa tilang karena ngebut sebelum jadi penduduk tetap. Jadi, oke, dengar. Tidak, tunggu dulu. Orang Australia juga suka ngebut. Jadi, oke, itu tetap masalah yang sama, masalah yang ada di dalam negeri. Masalah apapun, kalau kamu terbukti bersalah atas kejahatan yang biasanya tidak ditemukan di masyarakat Australia pada umumnya, maka kamu dideportasi, itu saja.